Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah live pagi hari ini. Seluruh sidang jemaat GBT Immanuel Krembong, kita akan masuk dalam ibadah live pagi hari ini. Biarlah semua pagi hari ini diberkati Tuhan, dilawat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian kita kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan kembali, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersama-sama katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang
Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita masih diberikan waktu untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Amin. Benar Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami dan Engkaulah Allah kami, Engkau Allah penolong dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesehatan, buat keselamatan, buat perlindungan-Mu, buat berkat-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami seluruh jemaat-Mu pagi hari ini bersama-sama menaikkan pujian syukur kami. Karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa, dan Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Kami serahkan pagi hari ini sampai selesai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama memuji pujian. Sepenuh jiwaku ku yakin dan
Firman itu yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dan firman itu yang akan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Dalam pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, ubah setiap hati kami, agar kami boleh hidup lebih hari lebih bijaksana di hadapan-Mu. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan kembali, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kami semangat, Tuhan, ubah setiap hati kami, ubah seluruh sidang jemaat kami Tuhan, memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Biarlah seluruh jemaat kami menghadapi akhir zaman ini
hidup mereka semakin hari boleh semakin dekat dengan Engkau. Dan hidup mereka semakin hari semakin dipimpin oleh Roh Kudus dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu. Tetapi pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Ubah setiap hati sidang jemaat kami, agar hidup kami bijaksana di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu akan menjadi jawaban dalam hidup kami. Dan firman yang akan disampaikan, tidak ada satupun yang mampu membatasi. Kuasa Tuhan tidak mampu dibatasi oleh apapun. Ketika kuasa Tuhan bekerja, Tuhan mampu menembus dalam setiap batas yang ada. Tuhan mampu menjangkau setiap hati dan jiwa sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Urapi dan berkati hamba Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan, agar apa yang disampaikan menjadikan kekuatan kami. Berkati semua kami pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat kita bertemu, berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita boleh bersama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan, walaupun dengan keterbatasan yang ada, tetapi semangat kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Roma, surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dan pagi ini saya berikan judul firman Tuhan pagi ini adalah berubahlah. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema pagi ini sangat berhubungan dengan apa atau situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Dengan situasi yang namanya COVID-19 ini. Semua terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Karena semua ada dalam rancangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada yang Tuhan inginkan setiap kita orang-orang yang percaya ketika kita menghadapi situasi ini. Di ayat firman Tuhan ini berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Dan ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Berubahlah. Tuhan ingin setiap kita orang yang percaya berubah. Karena sudah terlalu dalam kita terkontaminasi dengan keadaan dunia saat ini. Sehingga perlu Tuhan hadir dalam setiap keberadaan kita manusia lewat peristiwa yang terjadi, supaya Tuhan menghendaki kehidupan kita manusia mengalami perubahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arti kata berubah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang pertama berbeda,
Yang kedua, beralih artinya kembali kepada posisi yang semula ketika kita dipanggil. Dan yang ketiga, berganti. Jadi berbeda, beralih, dan berganti. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia supaya kita menjadi orang yang berbeda, tampil menjadi berbeda. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia, justru kita bukan tampil berbeda, tapi justru kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Hal yang sangat penting bagi kita perhatikan bukan kata serupa. Artinya jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Mungkin kita tidak melakukan kedua hal di atas, tetapi kita harus perhatikan kata dunia, global. Jadi semua yang berhubungan dengan dunia ini harus kita tinggalkan, karena dunia ini akan membuat hidup rohani kita lumpuh dan tidak bertumbuh. Kenapa banyak orang Kristen lari dari Tuhan? Karena hidupnya dikuasai oleh dunia. Tetapi ingat bahwa Tuhan menghadirkan kita di dunia ini untuk menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi motivasi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menolong orang untuk berubah, membawa manusia kepada Tuhan. Perubahan, saya mau katakan, perubahan akan menolong kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi, perubahan akan menolong kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan kita mampu dan dimampukan untuk melakukan, yaitu 9 buah roh, yaitu kasih yang sudah kita baca tadi di dalam firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan kita mampu dan dimampukan untuk melakukan, yaitu 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Yang kedua adalah yang berkenan. Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan kita juga mampu lakukan, yaitu iman percaya dan kesungguhan, keseriusan mencari atau melayani Dia. Di dalam Ibrani 11 ayat yang 6 dikatakan, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman percaya dan kesungguhan, keseriusan mencari dan melayani Dia. Dan yang ketiga adalah sempurna, dia katakan. Ini adalah tujuan Tuhan buat kita menjadi sempurna, menjadi kudus, tidak bercacat. Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan, Ibrani 12 ayat yang 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Kudus itu sama dengan kesempurna. Karena yang Tuhan mau dalam hidup kita, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan, adalah orang-orang yang dipersiapkan masuk surga, adalah orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Dia katakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Dan Matius 5 ayat 48 katakan, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Di sini ditekankan kepada kita dan diingatkan kepada kita, sempurna itu harus. Tidak ada pilihan. Dia katakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ini yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Dan ini yang akan membuat kita bertemu dengan Tuhan. Saya percaya semua kita rindu bertemu dengan Tuhan. Semua kita rindu ketemu dengan Tuhan. Karena itu tujuan hidup kita, untuk ketemu dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu diingatkan firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna. Tidak ada pilihan. Tidak boleh tidak. Harus. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan pagi ini, mari berubah dalam hidup ini. Kalau kita tidak ada perubahan, kita tidak akan melihat kesempurnaan dalam hidup kita. Tapi ketika ada perubahan dalam hidup kita, kita akan masuk di dalam kesempurnaan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menghadapi situasi yang seperti ini, situasi yang sulit, situasi yang membuat orang hidup dalam ketakutan. Hari-hari ini dunia penuh dengan ketakutan, ada dalam suasana ketakutan. Situasi yang membuat perekonomian lumpuh. Tapi yang Tuhan inginkan adalah satu kata, perubahan. Berubahlah. Berubahlah. Dan berubahlah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berubah. Kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, mari berubah. Saya katakan tadi, perubahan akan menolong kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Ketika ada perubahan dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, situasi sulit pun, situasi yang mencekam sekalipun, menakutkan sekalipun, kita akan mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik semua yang kita hadapi. Karena Tuhan berkata, Yeremia 29:11 mengatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita, dan bukan rancangan kecelakaan. Ingat, Tuhan merancangkan kepada kita orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau bulatkan tekad, kita bersama-sama mengatakan kepada sesama anak-anak Tuhan, mari berubah. Mari berubah dan berubahlah supaya kita dibebaskan
dari rasa ketakutan. Tuhan tidak pernah mengatakan kita lepas dari masalah, tapi Tuhan katakan Tuhan mampu menolong kita pada saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, walaupun kita di situasi ini, kita tidak bisa beribadah, berkumpul bersama, tetapi tidak membatasi kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari. Saya percaya semua kita hari ini diberkati Tuhan. Dan selanjutnya ke depan, Tuhan akan terus menolong kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Terima kasih saudaraku pagi hari ini. Lakukan yang terbaik, apa yang mampu kita lakukan untuk Tuhan, dan berikan perubahan dalam hidup kita, supaya apa yang kita alami justru bukan menakutkan, tapi apa yang kita alami memberikan kekuatan yang baru buat kita. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, dan shalom. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa pagi hari ini, supaya pemulihan boleh terjadi buat bangsa kita pada umumnya, khususnya buat Jawa Timur dan lebih khusus Kecamatan Kerembung di mana kita berada. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan sama-sama melindungi setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna sepanjang malam buat kami. Pagi ini Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan merindukan lewat peristiwa ini, hidup kami sebagai manusia mengalami perubahan. Perubahan ke arah Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa khusus buat negara kami Indonesia ini Tuhan. Negara yang kami cintai. Tuhan lindungi bangsa kami. Lindungi bangsa kami dan lindungi bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pimpinan negara kami, Bapak Jokowi Tuhan. Lindungi Bapak Presiden kami Tuhan. Lindungi Tuhan menteri-menteri, aparat yang tertinggi sampai terendah, sampai di mana kota kami tinggal Tuhan. Engkau berkati pemerintah-pemerintah kami. Berikan hikmat buat mereka Tuhan, dalam penanggulangan bencana global ini, COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberikan hikmat buat mereka Tuhan, dalam penyelesaian persoalan-persoalan ini. Kami juga berdoa buat khusus buat Jawa Timur. Tuhan memberikan keamanan, ketenangan, kedamaian. Tuhan memberikan semangat lewat peristiwa ini Tuhan buat kota kami Jawa Timur Tuhan. Lebih khususnya juga kami berdoa buat Kerembung Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Lindungi Tuhan, lindungi dan lindungi Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang ada Tuhan, Tuhan lindungi semua gereja-gereja yang ada, khususnya jemaat GBT Immanuel Kerembung. Tuhan lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari Tuhan hal-hal yang tidak diinginkan. Tutup bungkus tubuh, jiwa dan roh mereka Tuhan, dimanapun berada. Mulai dari anak-anak, orang tua, lanjut usia, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami semua dibebaskan dari hal-hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Dan kami mau tolak di dalam nama Yesus. Biar semua dilindungi dan dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dimanapun kami berada, Tuhan tetap memagari kami. Seperti Mazmur berkata, malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepada setiap kami anak-anak Tuhan untuk melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selamanya akan ditolong, diselamatkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.